sangat luar biasa ya. Nama Aceh Singkil itu disebut-sebut dalam iya. beberapa hari ini. Si sempat kita memikirkan untuk masyarakat. Kenapa nggak sih kapal feri ke Pulau Banyak Barat, Haloban gitu? Bagi putra-putri kita, Aceh Singkil, Iya. boleh daftar nih. Boleh daftar. Dan tahun lalu kita sudah ada 2 orang. Pak, gebrakan apa lagi yang ingin Dinas Perhubungan lakukan di Aceh Singkil ini selain translokan? Langsung lihat aja nih. Inilah oleh-oleh dari Kementerian untuk Aceh Singkil ya, Pak. Iya. Oleh-olehnya ada 3 nih ya. Oke. Kalau mudah-mudahan dengan momen ini, apapun yang kita mohonkan di kementerian sana, bisa turun untuk Kabupaten Aceh Singkil. Ini ya. Oke, Riz. Sebelum kita mulai dengan bintang tamu kita update informasi Oke. yang lagi hangat di Aceh Singkil. Apa tuh? Wah, ini ada penunjukan Dr. Desra Novianto yang dari DPP Partai Nasdem menunjuk beliau jadi Ketua DPRK Aceh Singkil. Definitif ya untuk periode 2024-2029 ya. Sekaligus Warman SE ya sebagai Ketua Fraksi dari Partai Nasdem. Memang ini masih SK ya, belum diparipurnakan oleh DPRK Aceh Singkil ya. Betul. Tapi ini sudah isunya lagi hangat begitu ya kan? Mengejutkan masyarakat ya. Mengejutkan masyarakat di luar prediksi. Betul. Padahal kita tahu nih ya kan ketua sementara ya DPRK tuh kan saat ini Haji Amaliun ya dengan Darto wakilnya. Yang kita ketahui juga nih Haji Amaliun ini kan ketua DPD Nasdem Aceh Singkil ya, mungkin prediksinya beliau gitu kan, tapi ternyata meleset gitu kan. Itu namanya politik ya. Ya, kadang ya namanya politik gitu kan, kadang A B C gitu kan, dan tiba-tiba saja berubah gitu kan, dan ya itu mematahkan prediksi masyarakat ya. Apalagi Dr. Desra ini termasuk pendatang baru ya di Parlemen Aceh Singkil gitu kan. Salut ya. Kemudian nih ya kan ada juga nih bakal pasangan calon Bupati Aceh Singkil yang sekitar 2 minggu yang lalu ya, Riz ya. Iya, udah tes baca Al-Quran ya. Tes baca Al-Quran. Itu juga disiarkan langsung di Radio Extra FM ya. Masyarakat Aceh Singkil bisa mengetahui nih ya, para kandidat ya bisa baca Quran atau enggak. Tapi kalau dari penglihatan atau apa ya tes kemarin itu gimana tuh? Keempat-empatnya bisa ya? Bisa lah ya. Iya. Dan juga Bang, nanti ada acara lagi nih. Acara apa tuh? Acara Keep Fun Walk. Nah, seharusnya itu acaranya tanggal 15 September, minggu ini. Iya. Ya. Tapi diundur. Karena ada halangan. Jadi diundur di tanggal 22 September 2024. Jadi minggu depan. Minggu depan ya. Iya. Oke, ini mungkin pemberitahuan juga untuk masyarakat Singkil ya. Kemarin yang sudah sempat daftar online lagi tuh ya. Betul. Tapi itu udah penuh daftar online. Tapi yang mungkin bertanya-tanya, Bang, udah tutup nih pendaftarannya. Bisa nggak ikut? Bisa. Jadi ini gratis, umum, tanpa daftar. Datang langsung ke lokasi ya. Di tanggal 22 September pagi. Standby. Iya. Ini juga di tahapan Keep Aceh Singkil, sedang tahapan ini ya tanggapan masyarakat. Mungkin ada tanggapan mengenai 2 pasangan bakal calon yang udah daftar. Silahkan nih. Bisa melalui online, bisa juga langsung ke kantor KIP. Mana tahu ya kan, dari masyarakat ada yang ganjel-ganjel mengenai bakal calon kita, langsung aja. Terus nih, ya kan, yang nggak kalah hangatnya juga nih. Ada sosok yang penuh inspiratif, muda, kepala dinas, banyak prestasinya, dan itulah yang bakal kita undang di podcast episode kali ini, ya kan. Ya langsung saja ya buat yang penasaran kita panggilkan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan Aceh Singkil. Ya, ada Bang Sam'un Nasution SST. Assalamualaikum Bang David. Sehat ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Kadis ya. Memang ini muda ya? Iya. Energi masih banget ya, kelihatannya. Masih umur 17 tahun ini. Sama Bang Dapi sama Bang Aris ini ya kan. Ya. Luar biasa. Ya, energik, muda begitu ya. Penuh prestasi, itulah kenapa kita undang di PodX kali ini ya. Dan ya, ngobrol inspiratif kali ini membahas tentang translokan Aceh Singkil yang kabarnya nih, ya kan? Ini menasional. Ya, kenapa? Karena dengan program ini Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan award dari Kementerian Perhubungan. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa translokan ini menasional begitu ya?
inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh Singkil di bawah kepemimpinan Bapak Sam'un Nasution ya. Kita bakal kupas. Siap-siap. Oke. Ini ceritanya gimana nih Ya. Pak Kadis mengenai translokan ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dapi yang luar biasa cerah, Bang Haris ya, sobat masyarakat atau Extra FM dimanapun berada. Alhamdulillah sejauh ini kami dalam bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bawah kepemimpinan Dr. Azmi, Dr. Andus Azmi selaku PJ Bupati Aceh Singkil. Hari ini beberapa hari yang lalu kita mendapatkan award langsung dari Kementerian Republik Indonesia yang diserahkan langsung Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi sangat luar biasa ya. Nama Aceh Singkil itu disebut-sebut dalam beberapa hari ini. Jadi kita berkompetisi itu sudah 1,5 bulan dari bulan Agustus sampai di bulan September kemarin. Gitu. Jadi translokan Aceh Singkil ini awal mulanya itu saya bersama Bapak Bupati mengambil ide ketika Kuala Gabi atau muara yang di Singkil itu tidak bisa dilalui oleh masyarakat kepulauan banyak melalui transportasi laut. Dangkal. Jadi tentu ke anak laut. Anak laut, masyarakat naik kapal ke anak laut itu membutuhkan jarak tempuh yang biasa 3 jam menjadi 5 jam. Nah, ini luar biasa nih gejolak masyarakat nih Bang Dapi, Bang Haris. Wah, ini gimana nih cari solusi yang lain? Jadi kita bersama Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mencari ide, memberikan sebuah bis gratis dari anak laut ke terminal, ke anak laut. Jadi ini bisa dimanfaatkan fasilitas ini masyarakat umum secara luas. Dan alhamdulillah sangat terbantu sekali. Dan bayangkan Bang Dapi sama Bang Haris, ongkos becak selama ini 150.000 atau 80.000 per kepala dari anak laut ke ibu kota Aceh Singkil. Jadi kita hari ini hadir, kita mengambil ide itu untuk meringankan beban masyarakat. Gitu. Jadi dari ide ini kita papar, kita sampaikan ke publik, kita sampaikan ke kementerian, ada buka lomba, ada buka award, kita coba daftarkan. Alhamdulillah pihak kementerian sangat tertarik dengan hal ini. Gitu. Itu dari berapa kabupaten? Jadi kita lomba itu dari bulan Agustus itu 417 kabupaten kota se-Indonesia. Gitu. Jadi ditetapkan di bulan September itu 24 kabupaten kota terbaik se-Indonesia, termasuk Aceh Singkil. Nah, 2 hari kemudian di tanggal 3 dan 4 kita berlomba di Kementerian Perhubungan, dan ini panitianya murni dari luar, dari Detikcom dan Transmedia. Nah, jadi alhamdulillah dari lomba itu kita ikuti. Bahkan saya ditanya Dewan Juri nih, Pak Kadis kok berani sendiri nih, katanya Bang Dapi, Bang Haris. Saya memang datang sendiri nih. Izin saya bilang Pak Bupati lagi umroh, ya kan. Nah, jadi titip salam saja Pak Bupati. Yang lainnya pakai Pak Bupati di kiri kanan. Didampingi Mas Dapi. Nah, ini lumayan. Yang hadap ini profesor sama para pelaku transportasi yang luar biasa handal. Berani Pak, siap. Setelah kita paparkan luar biasa, terus sumber anggaran dari mana? APBK Bapak kan terlalu sedikit di Aceh Singkil. Pak, saya bilang, untuk kemaslahatan masyarakat, kami ikhlas dan mau menolong masyarakat. Jadi dari ide itu kita menghubungkan, dan Bang Dapi, Bang Haris, di bulan 1 tahun 2024 awal kita mengaktifkan terminal TPC loh. Yang selama ini mati, yang selama ini vakum beberapa tahun itu kita aktifkan yang di Singkil, dan alhamdulillah hari ini terminal TPC Singkil itu sudah aktif dan sudah rame. Penjualan tiket kapal feri kita pun di sana. Sudah tersentral semuanya. Itu enggak. Ini kan artinya Pak Kadis inovasinya kan memindahkan dari Tangkahan Singkil ke TPI gitu ya. Itu nggak protes nih, kan banyak nih ya pengusaha-pengusaha misalnya becak di situ kan. Ini pindah ke sana, ini nggak mengurangi omset kami nih kan gitu, Pak Kadis. Betul Mas Dapi, Bang Haris. Jadi
tantangan di lapangan tuh besar sekali ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita berikan pengertian yang melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat kita. Kita lakukan pencerahan-pencerahan dan alhamdulillah diterima. Dan di bulan 8 kemarin awal juga kita memberikan subsidi kepada abang-abang becak kita PBKS di Kecamatan Singkil. Sebanyak 137 pebecak diterima dengan uang cash, ditransfer langsung sebanyak 600.000. Jadi sebagai subsidinya. Nah, ke depan kita juga akan kita transportasi ini akan kita sinergikan kepada kawan-kawan mitra kita semua, baik dump truck, pebecak maupun travel-travel yang ada. Gitu. Artinya ya tidak mengurangi omset mereka lah gitu. Pasti ya. Bahkan mereka juga bisa kan nongkrongnya di TPI gitu ya. Iya, jadi bus kita ini taruh penumpangnya langsung ke terminal. Inilah, di terminal ini pebecak udah nunggu nih, udah sebarkan. Yang pasti hari ini kami di bulan ini sangat berbahagia, Mas Dapi dan Mas Aris, karena memang yang kami dapat ini di luar prediksi kami ya. Tapi kami yakin dari hasil kerja dan dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Disub Aceh Singkil hari ini membuahkan hasil. Dan nama Aceh Singkil sudah level nasional ini saya pikir tidak hal yang mudah. Bukan hanya dapat begini saja nih, Bang Dapi, Bang Aris. Bukan hanya Pak Kadis dipanggil besok ke Jakarta, tidak, ya kan? Tapi melakukan perjuangan dan inovasi yang kita berikan kepada masyarakat. Itu waktu presentasi di Jakarta itu siapa? Banyak tuh. Ada berapa orang yang memberikan penilaian atau bertanya? Apa ditanya? Kok berani gitu ya? Benar ya. Jadi Bang Dapi, Bang Aris, pertama memang ditanya kok berani sendiri tadi. Nah, terus apa yang ditanya? Memang yang menanya ini 3 para profesor, 2 dari kalangan transportasi handal. Ya kan, Widasuara. Jadi saya berpikir saya harus sampaikan apa adanya yang kita berikan kepada masyarakat dan kita sampaikan. Jadi tidak karang-karang, sehingga memang bahan yang kita presentasikan itu jelas. Dan rupanya Bang Dapi, Bang Aris, para tim penilai ini sudah turun ke daerah sebelumnya. Benar nggak yang dilakukan Dinas Perhubungan ini? Mengada-ngada. Sekarang kan nanti zamannya kita buat video, kita buat foto. Ternyata mereka turun dan dipublikasi ketika mereka turun ke lokasi tanpa sepengetahuan kita di Kabupaten Aceh Singkil. Barangnya kayak mata-mata gitu ya. Mata-mata benar. Jadi kami pikir, wah ini paling penilaian biasa saja. Ternyata tidak. Rupanya benar-betul. Makanya mereka mengambil penilaian itu dari luar dinas kementerian, Detikom dan Transmedia. Gitu. Oke. Terus dikasih apa tuh sama Kemenhub? Ya, pertama kita dikasih piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Singkil yang sudah memberikan inovasi yang luar biasa di bidang transportasi, terus prasasti award dan ada beberapa hadiah juga, ya kan? Dan ada beberapa hadiah juga dan kemarin kami ngobrol sama Pak Bupati nih. Pak Bupati, gimana ini busnya nanti kita percantik, kita modif lagi, terus kita servis lagi. Setuju Pak Kadis? Tahun ini nih. Langsung. Tahun ini di perubahan ini kita plot sedikit untuk Pak Kadis untuk memajukan transportasi. Jadi terima kasih kepada Pak Bupati, ya kan, pemerintah Pemkab Aceh Singkil sudah mensupport kami. Mudah-mudahan ide-ide cemerlang ini terus kami laksanakan dan kami perjuangkan untuk masyarakat kami. Jadi kalau ini kan 417 gitu, kabupaten kota seluruh Indonesia yang dikalahin berarti ada 416 kabupaten. Iya kan? Dan mereka didampingi oleh pimpinan daerah. Tadi sendirian gitu kan. Jadi kok ini terpikir gitu kan, maksudnya apa ya? Sementara mereka sama kepala dinasnya, baru kabupaten kita kan kabupaten yang notabene jauh pelosok. Bahkan ya pernah dijuluki 3T gitu kan. Yang dilawan kabupaten yang memang kota-kota benar-benar kota lah besar yang gitu maju kan? gitu ya. Iya, jadi kok apa yang penilaian dari mereka ini, penilai Bapak yang paling berkesan? Yang paling berkesan Mas Dapi, masih sempat kita memikirkan untuk masyarakat. Jadi dari nilai uang yang dikeluarkan oleh masyarakat karena Kuala Gabi tadi
yang harusnya mereka menempuh ibu kota hanya 1-2 menit, ini sampai dari anak laut ke hampir 1 jam, memerlukan biaya 80 sampai 150. Bapak masih terpikir seperti itu. Di situ yang tersentuh hati mereka, Bapak hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Transportasi itu yang mereka harapkan. Hal-hal ide cemerlang itu yang mereka yang memang kami angkat tangan, Pak. Kalau ini kami angkat tangan. Ya kan? Karena memang bukan hanya sekedar transportasi saja, bukan hanya untuk kalangan menengah saja atau atas, tapi kalangan bawah ini sampai segitunya terpikir. Dan bayangkan Mas Dapi, Bang Haris, bus itu semulanya tidak ada, karena kita bus sekolah itu, bus ada hanya untuk peruntukan sekolah. Saya memohon kepada Bapak Bupati, Pak Bupati itu ada bus yang nganggur, Pak. Saya pakai untuk ini, Pak, untuk keperluan ini. Yakin jadi nih Sam? Jadi Pak, saya bilang. Yakin karena Allah saja. Saya pikir ketika kita berniat baik, membantu orang rame, saya pikir banyak yang memang mendoakan kita. Jadi dasar itu, Dewan Juri terkesan Bang Haris, Bang Dapi, sampai segitunya kita memikirkan masyarakat. Dan itu gratis. Gratis. Bang Dapi, zaman sekarang tuh cari yang gratis itu susah ya kan? Semua bisnis gitu benar. Jadi untuk jadwal bus kita memang yang dari anak laut ke terminal itu kita sesuaikan. Kalau perinya masuk berarti kita nggak operasi. Jadi seminggu sampai 4 kali kita dalam operasi. Nah nanti kalau tinggal kita menyesuaikan lagi nih. Kalau ibaratnya perinya docking ya kan di Aceh Hebat 3-nya ya kita menyesuaikan. Nah gitu Bang Dapi. Jadi dasar itulah Dewan Juri, makanya saya pede aja. Pede saja membawakan ini untuk lomba di kementerian. Yakin saja, bismillah saja, ini pasti juara. Dan kategori juara ini kita, karena kabupaten kita kabupaten sedang, jadi dikategorikan kabupaten sedang. Jadi gitu. Jadi begitu disebut, nomor ketiga kita disebut, ya kayaknya sudah luar biasa gitu kan. Ya gitu. Gitu Bang Dapi dan Bang Haris, alhamdulillah ya hari ini Aceh Singkil sudah punya nama sih. Ke depan kita dengan punya nama ini lebih mudah mendekatkan diri dan meminta kepada orang tua yang paling besar untuk kemajuan Kabupaten Aceh Singkil terkait bandara, pelabuhan maupun rambu-rambu lalu lintas yang ada di Aceh Singkil. Termasuk Bandara Syekh Abdul Rauf. Apa yang diminta nih Pak Kadis? Ya, Bandara Aceh Abdul Rauf setelah kita kembalikan ke kementerian karena supaya cepat pengelolaannya, ya kita minta, alhamdulillah dengan kita bekerja sama dengan pihak kawan-kawan bandara, kita ingin dengan presentasi penerbangan kita sekarang 70 sampai 80% hari ini, jadi kita berharap runway-nya ditambah. Jadi sekelas pesawat Wing dan ATR itu bisa turun. Kalau sekarang kan sekelas Susi nih. Susi Air. Susi Bang Haris. Jadi kita belum dapat nih di sekelas Wing dan ATR. Nah, mudah-mudahan dengan presentasi dan nilai yang tahun ini kita bisa menambah atau memohon kepada kementerian. Dan tahun 2025 kita target pelabuhan Pulau Banyak yang memang sekarang jadi kendala di Pulau Banyak Barat. Di Pulau Banyaknya. Oh, di Pulau Banyaknya. Karena itu pelabuhan yang sudah lama dibangun ya dan tidak sudah tua menurut kami. Dan di Pulau Banyak kita rencanakan di Pelabuhan Kepeng. Seolah nanti sudah kita ajukan di kementerian, mudah-mudahan disetujui. Nanti rutenya Singkil Pulau Banyak dan Singkil Nias. Atau ya Nias sama Semelu ya. Nah, itu gitu. Terus Pak, ada nggak kayak terbenak soalnya banyak masyarakat di Pulau Banyak Baratnya, di Haloban tepatnya, mereka kayak pingin berharap kenapa nggak sih kapal feri ke Pulau Banyak Barat di Haloban gitu. Ya, lagi-lagi kita terkendala dengan alur ya. Alur masuk ke dermaga itu kapal feri kan ada punya standar sendiri, kedalaman, arus, angin, harus banyak yang dipikirkan. Tapi hari ini kita bersama Kapalai, Bapak Topan, sudah sama-sama ke sana ngecek dan menentukan sebuah titik. Jadi bukan di Haloban ini. Jadi kita sudah di Kepeng, gitu. Jadi sudah ada rencana, Riz. Tinggal dapat tempatnya ya. Iya. Oke. Karena akan mempersingkat ya kalau misalnya ke Pulau Banyak Barat langsung aja. Sebentar langsung sana lagi. Oke.
Oke, kita panggilkan dulu nih barista kita. Kita juga punya barista, Pak Kadis. Iya. Silakan Pak Dak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hitam tadi, Pak. Iya, kopi ya. Kalau udah namanya ngopi kan, ngobrol inspirasi gitu. Tapi bos kita yang satunya agak beda. Kenapa? Tidak masuk di kopi hitam. Oh gitu ya. Oke. Oh iya. Tapi ini nih Pak. Iya. Bukan sekedar ngantar minuman saya di Oke. sini. Oh iya iya. Jadi ada permintaan netizen, pertanyaan netizen. Iya. Oke. Bentar, Pak. Iya. Ada amplop dari netizen. Iya. Ini begini. Oh ya. Terima kasih Bang Aris. Iya. Pak, gebrakan apa lagi yang ingin Dinas Perhubungan lakukan di Aceh Singkil ini selain translokan? Oke, jadi ini langsung dibocorkan nih. Sebentar Pak, saya atrik dulu nih Pak. Ini Pak. Tapi kopinya terima kasih nih ya. Oke, bisa boleh dicicipi. Oke, biar ngobrol inspirasinya lanjut ya kan. Oke. Wah, luar biasa kopi yang dibuatkan ini. Kalau dinilai ini luar biasa ini. Tapi nggak usah kita nilai, nanti dapat piagam juga. Dapat piagam. Pada board lagi. Oke. Langsung silakan. Gimana kita jawab nih ya? Langsung. Jadi tahun ini gebrakan kita untuk di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dengan support pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tahun ini akan kita aktifkan uji kendaraan bermotor kir. Oke. Bayangkan. Jadi nanti Simelu, Aceh Singkil, Subuh Salam, Papak Barat nanti uji kirnya di sini. Uji kir ini, uji kendaraan bermotor ini adalah mobil-mobil yang bak terbuka, mobil-mobil perusahaan, ya. Jadi ini sudah oke. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ke depan kita udah launching, ya. Ini bertempatnya di Singkil, nggak jauh dari terminal kita. Yang kedua nih, ya, yang kedua Extra FM yang berbahagia. Yang kedua adalah timbangan portabel, timbangan truk di jalan. Jadi timbangan ini nanti kita akan lakukan verifikasi, lakukan razia-razia gitu. Bagi truk-truk yang melewati muatan yang di luar batas truknya sendiri. Karena berpengaruh terhadap jalan. Iya, jadi terobosan ini tahun ini insya Allah kita akan lakukan dan akan launching 2 terobosan ini. Jadi yang lain sudah, tinggal 2 ini lagi. Nah, tahun depan kita akan punya gebrakan kembali. Jadi tiap tahun tuh Bang Dapi dan Bang Haris, kita terus otak kita ini dipacu untuk bagaimana Aceh Singkil ini di bidang transportasi bisa jalan, bisa lancar, dan kita akan berkolaborasi dengan mitra-mitra kita. Gitu. Apa sebenarnya misi Pak Kadis ini? Saya bingung juga ya kan. Target gebrakan gitu kan. Maksudnya apa ya? Apa sebenarnya misi besar Pak Kadis? Ya, saya pikir misi kita sama ya, mensejahterakan masyarakat. Kalau misi saya tidak lebih dari apa yang sudah dibebankan, yang diberikan amanah kepada kita. Dari sebuah amanah yang sudah kita sumpahkan di dalam ucap janji kita, saya pikir di lingkup kerja kita harus dengan hati dan terus berpikir untuk kemajuan Aceh Singkil. Ya, di sana sini mungkin keterbatasan, ada kekurangan, saya pikir hal yang biasa. Tapi hari ini kami di 1 tahun kami memimpin Disub, bukan hanya di kalangan kementerian saja, kami di provinsi pun sudah mengukir nama, di kabupaten pun sudah mengukir nama, dan itu dihargai dengan tanda tangan dan reward dan serta piagam-piagam penghargaan gitu. Jadi kalau untuk target kedepannya nyesuaikan saja Bang Davi. Gitu ya. Ya kan ini kan lagi musim-musim calon nih kan. Tapi kan nggak akan bisa lagi di Bang Haris. Kita mau daftar lagi juga nggak bisa kan. Nggak akan bisa. Jadi artinya apa ya, penghargaan yang berbicara gitu ya? Iya, kita penghargaan tidak berbicara. Mungkin kalau ada yang di sana sini itu hal yang biasa ya, manusiawi ya. Biasa. Tapi hari ini kita sudah buktikan ya dari BPS, dari Dinas Perhubungan Aceh, dari mitra-mitra lain yang di sana. Dan itu sudah tertulis, sudah jelas disampaikan kepada kita. Apa aja tuh Pak Kadis? Ya, salah satunya dari statistik ya, pengelola data tercepat gitu. Terus di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, pengelola media sosial juara 3 terbaik se-Aceh, terus pembina terbaik di bidang transportasi se-Aceh, ya kan Disub, pembina pelopor pelajar
terbaik se-Aceh. Gitu. Banyak nih kalau dipajang nih penuh nih. Keren. Ya gitu, alhamdulillah ya kan. Tapi ya tidak terlepas dari dukungan tim ya. Tim yang menurut saya hari ini anggota tim saya sangat luar biasa dengan komando saya. Mereka cukup berbahagia dengan perintah-perintah yang kita berikan kepada mereka dan terus menjalankan tugas dengan baik menurut saya. Gitu. Karena dengan berbagai pengalaman Bapak kan, dulu pernah juga jadi camat ya Pak ya? Iya, ada kepala sekolah di Kuala Baru, kepala SMK Kelautan, terus kepala SMK di Kota Tinggi, Simpang Kanan, terus menjadi menjadi camat di Kuala Baru, selanjutnya menjadi kepala bidang di perikanan ya Pak. Selanjutnya jadi kepala dinas dan berhubungan ya. Masih ada tambahan lain. Oh iya, masih ada tambahan lain. Masih ada tambahan lain. Ya ternyata beliau ini juga menjabat kepala dinas pertanian ya. Iya, kepala dinas tanaman hortikultura, kepala dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang lebih dikenal dengan kepala dinas pertanian. Iya. Ini agak nggak nyambung gitu ya. Berhubungan ke dinas pertanian. Iya, nyambung juga ke pertanian gitu kan. Sebenarnya apa yang membuat Pak pimpinan daerah Pak PJ Bupati begitu Pak ya menunjuk Bapak gitu? Mungkin kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Ada tanya orangnya gitu ya. Iya. Udah kayak Pak Luhut nih banyak jabatannya. Saya pikir saya terima kasih kepada Bapak Bupati ya sudah memberikan kepercayaan dan amanah ini terus saya jaga. Yang mudah-mudahan saya terus berbuat baik untuk Kabupaten Aceh Singkil. Oke. Ini luar biasa memang, Chris ya. Sinergi banget. Menginspirasi juga begitu ya. Apa yang mungkin ingin Bapak pesan sampaikan ya kepada masyarakat ya? Yang jelas saya berharap kawan-kawan yang diberikan amanah luas, mari sama-sama membangun Aceh Singkil ini. Pada masyarakat kami berpikir kita selalu terbuka. Apapun mungkin dalam bentuk kekurangan yang menjadi mungkin landasan kami untuk bekerja ke depan, kami siap dikritik, kami siap menerima saran untuk kemajuan Aceh Singkil ini. Kami kepingin Aceh Singkil ini lebih maju dari kabupaten-kabupaten lain. Itu mungkin pandangan saya. Oke, baik ya. Tapi ya itu mungkin menjadi tantangan tersendiri ya bagi Bapak ya. Ini baru setahun menjabat, Riz. Tapi sudah banyak gebrakan yang dilakukan. Bayang nanti tahun berikutnya gitu, Riz ya kan? Oke. Baik. Translokan. Lokan itu sebenarnya makanan khas Aceh Singkil ya. Iya, lokan. Iya kan? Mungkin banyak yang mungkin lokan bukannya sama-sama kerang ya. Banyak tuh di luar dari Iya. sama aja nih kerang nih kayaknya. Padahal kan kayaknya lokan itu di muara ya. Jadi kalau kerang di laut ya. Jadi kita ambil nama populer itu transportasi lokal, aman dan nyaman. Jadi kita singkat dengan Translokan. Oke. Ayo sekalian. Udah pilih kan? Berarti sekalian mempromosikan lokan ya. Iya. Pas. Bang Aris suka lokan kan? Suka. Serius ini. Sate lokan. Wah, lokan lagi di sate enak kali, Bang. Kalau kepiting masih ada, Pak Kades? Masih dong. Masih ya. Karena pengusaha kepiting. Kepiting yang lembek itu. Kepiting soka. Kepiting soka loh, guys. Iya. Jadi memang luar biasa Pak Adis ini ya kan. Mungkin sedikit cerita mengenai pengaktifan Bendara Syekh Hamzah Fansuri Pak Kadis. Karena kita tahu ini kan sudah lama ya. Off, kemudian begitu Pak Kadis masuk, aktif kembali gitu ya. Itu gimana ceritanya tuh Pak Kadis? Ya, jadi Bang Dapi dan Bang Haris, kita pas masuk di dalam lingkup perhubungan, kita bersama-sama kawan-kawan di bandara terus berkolaborasi nih. Di mana benturan nih selama ini bandara ini, ya kan? Nah, kehadiran kita ini untuk memastikan dan memberikan sebuah keyakinan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini di bidang udara. Jadi pada saat itu Bang Dapi ini 3 kali gagal. Bang Haris. 3 kali gagal lelangnya, 3 kali gagal. Terus kita sampai putus asa juga nih. Jadi kita bersama kawan-kawan Satpel Bandara rapat di Bandara Kuala Namu, rapat di sana sini, rapat di sana sini.
apa yang memberi keyakinan kepada kawan-kawan di kementerian sampai kita sampaikan kami yakin bahwa slot atau kursinya akan terpenuhi. Dengan cara apa, Pak? Saya bilang sama Pak Bupati, Pak, kita akan buat MOU, Pak, bersama kawan-kawan kepala dinas, kawan-kawan perusahaan untuk mengisi ketika nanti tidak ada penumpang. Ya, jadi alhamdulillah sejauh itu yang kita pikirkan, hari ini bandara Syam Japan Sudi kita tetap eksis. Kita bersama-sama dengan Satpel yang ada di bandara sana. Itu kan Susi Air ya? Susi Air. Sama Bu Susi langsung. Mohonnya tuh. Kemarin sampai kita sama Satpel bandara, saya berangkat aja nih. Ya, Bang Dapi berangkat jumpa Ibu Susi di Pangandaran. Di Jawa sana. Mau nyampaikan, Bu, kalau pun Ibu nggak bawa orang, bawa lobster aja lah dari Pulau Banyak. Ya, dari Pulau Banyak ke Medan atau ke Jakarta. Ini berarti jalurnya masih ke Medan, Pak? Ya, masih 2 kali ya. Singkil Medan jadi 2 kali, Senin sama hari Kamis. Dan kita bersama Bapak Bupati sama Satpel sudah mengajukan dari Singkil Medan 4 kali nanti di tahun 2025. Singkil Banda Aceh 2 kali. Mudah-mudahan disetujui ya, tidak banyak lagi pemotongan-pemotongan karena kita di pusat sana, Bang Dapi, gitu. Ya. Karena ini kan artinya apa ya? Mengkoneksikan lebih cepat ya dengan hadirnya bandara ini. Apalagi daerah kita memang tempat wisata, orang luar banyak main kemarin karena kendalanya banyak itu tuh. Wah, jauh banget nih jalannya lewat darat gitu kan. Kalau ditanya hubungan apa di Subop, kita hubungan yang erat. Ya, bapaknya Matra Perhubungan di Kabupaten Aceh Singkil itu Dinas Perhubungan. Dan hari Kamis nanti, Bang Dapi, kita melaksanakan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional di kantor. Ada syukuran nih, Bang Dapi. Jadi nanti bisik-bisik ini ya kan. Bisik nanti Bang Dapi sama Bang Aris boleh lah. Kami ke sana. Jadi beberapa mitra kita di sana, anak-anak mitra kita. Bandara, perhubungan laut, perhubungan penyeberangan, ASDP, kapten-kapten kapal, kita undang ke kantor kita semuanya, bersilaturahmi bersama keluarga semuanya di sana. Apa, Riz? Hari Kamis, Riz. Hari Kamis ya. Pagi tuh, Pak ya. Kita siang ya. Siang. Ada keyboardnya, Bang. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang kapal-kapal pelayar yang ikan itu masih di bawah naungan Dinas Perhubungan, Pak? Ya, kapal-kapal nelayan kita itu, kapal-kapal yang mengangkut itu kan tergolong kapal kargo. Jadi lebih kepada perhubungan laut. Tapi sejauh ini kita terus berkolaborasi dengan kawan-kawan mitra satpel yang ada kita itu kan, karena kita satu bapak satu mama di kementerian. Jadi tidak salahnya kita selalu kolaborasi. Apa yang menjadi kendala, apa yang harus kita selesaikan, ini harus cepat. Jadi kapal-kapal itu tetap di bawah naungan dinas di sabandarnya, terutama izin ya. Nah, kalau kita itu memberikan subsidi atau surat rekomendasi pembelian minyak BBM bersubsidi, gitu. Dan itu kita berikan sesuai dengan spek mesinnya. Dan harus jelas dulu. Sudah lengkap berkas di bandara, baru kita proses. Gitu. Jadi semuanya terkoneksi. Terkoneksi. Tadi Mbak Kadis kan sampaikan juga ada mau buat kir sama timbang gitu, portable ya. Yang mana ya memang nggak sembarangan orang juga nih, ya kan, untuk mengelola ini gitu. Emangnya SDM di Aceh Singkil ini sudah mempunyai atau gimana ini, Pak Kadis? Iya, benar, Bang Dapi, ya kan. Jadi kami di Dinas Perhubungan itu ada namanya sekolah STTD, Sekolah Transportasi Darat, sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, tepatnya di Bekasi. Jadi tiap tahun itu ada rekrutmen melalui jalur pansel yang disiapkan. Jadi bagi putra-putri kita Aceh Singkil boleh daftar nih. Boleh daftar, dan tahun lalu kita sudah ada 2 orang putra Aceh Singkil yang dikirim ke Bekasi untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan jurusan yang kita yang kita mohonkan. Nah, jadi dengan program-program yang kita buka itu tentu harus didukung dengan SDM. Betul. Nah, hari ini di Disub alhamdulillah SDM-nya lengkap, terus hanya tinggal penambahan kuota saja, ya, supaya nanti ke depan ada sip-sip yang kita siapkan untuk anggota kita. Nah, untuk tahun ini kita sudah 2 dan kita berkontrak 10 tahun. Gitu, Bang Dapi. Ini peluang sebenarnya untuk
anak muda Aceh Singkil gitu ya, yang tertarik ya, mungkin gratis. Selesai jadi pegawai loh di Dishub. Pegawai langsung. Emang udah terjamin ya? Iya. Boleh, dan bukan hanya jalur di kabupaten saja, jalur kementerian pusat pun boleh diikuti. Namun penempatannya tergantung kebutuhan oleh Kementerian Perhubungan gitu. Jadi saya pikir ini harus dimanfaatkan putra-putri terbaik kita tamatan SMA kita di kalangan Kabupaten Aceh Singkil untuk tahun ini. Terus daftar, lakukan pembahasan soal, lakukan latihan-latihan yang sudah ada, sehingga nanti kota Aceh Singkil terpenuhi. Pakai seleksi lagi tuh Pak? Pasti, namanya kedinasan kan, ya secara fisik dan yang lain harus siap dong, gitu. Oke, ini untuk putra-putri Aceh Singkil ya, yang tertarik mungkin bisa kalau nanya-nanya langsung ke kantor Dinas Perhubungan ya Pak Kadis? Iya, bahkan tahun ini kita juga sudah lakukan bimbingan. Anak-anak kita yang kelas 3 tamat itu, kita sudah lakukan bimbingan kepada mereka bagaimana menjawab soal apa yang akan dia jawab. Itu kita lakukan. Ya, dan tahun ini kita sudah lakukan sosialisasi ke SMA untuk masuk bagaimana mereka ini yang dikhawatirkan selama ini sudah ada gambaran secara penuh dari kita. Dan yang mensosialisasikan ini anak lulusan STTD. Nah, ini kan banyak nih Bang Dapi katanya, Bang Aris, yang ditakutkan senior begini. Insya Allah tahun ini kita sudah dipisah, kita sudah dapat informasi pemisahan pembelajaran dan sistem keasramaan itu sudah dipisah antara putra dan putri, senior dan junior. Gitu. Termasuk ini sebenarnya kan itu karena khusus gitu kan, nggak SMA, sebenarnya SMA kita kan belum ada yang SMA Dinas Perhubungan gitu ya. Artinya kan sosialisasi itu membantu mereka juga gitu. Bahkan di daerah kepulauan kita datangi langsung. Pulau banyak sudah kita langsung datangi langsung. Itu beasiswa full ya Pak Kadis? Beasiswa, ya. Kalau yang event-event yang pernah digelar pelajar di Dinas Perhubungan itu apa tuh Pak? Itu masuk di situ juga? Bukan? Ya pasti ya. Tahun ini kita juga luar biasa juga ya Bang Dapi, Bang Aris. Kita tahun ini ngadakan lomba pelopor pelajar se-Aceh Singkil. Mudah-mudahan nanti kami bisa kerjasama dengan Ekstra nih. Siap. Ya kan? Tapi biayanya jangan besar-besar kali Bang Aris. Kita kasih diskon. Oke. Ya kasih diskon lah kan gitu kan. Jadi tahun ini kita udah laksanakan, seluruh pelajar kita undang, kita surati secara resmi, dan kita mau mengedukasi kepada kawan-kawan adik-adik kita pelopor pelajar ini, nanti bisa mengedukasi, memberikan pemahaman kepada adik-adik pelajar ini dengan ini loh berkendaraan yang benar, ini loh jalur transportasi yang harus kita ikuti. Jadi semua itu ada. Nah, jadi pemula pengendara ini kan rata-rata anak SMA nih. Tapi kita di sini kan banyak anak SMP juga nih Bang Aris. Ya Bang Aris ya, Bang Dapi. Tapi saya pikir ini harus kita berikan pemahamannya, bagaimana menggunakan jalur, bagaimana ini harus kita sampaikan. Dan ini modal kita di anak-anak SMA ini. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah laksanakan. Itu kemarin juara 1 dari SMA 1 Singkil, 2 SMA 1 Gunung Muria, 3 Singkohor. Dan juara satunya kita kirim langsung ke provinsi untuk berlaga lagi. Nah, nggak cuma di kabupaten aja. Bukan dong, ya kita support terus, kita bimbing terus. Dan alhamdulillah dapat juara 1 video konten terbaik se-Aceh. Dalam memberikan pemahaman gitu. Gitu Bang. Keren tuh Riz ya. Jadi nggak cuman sampai kabupaten tapi naik level ke provinsi. Bahkan nanti kalaupun di provinsi bagus naik level lagi ya. Naik level nasional gitu kan. Nggak menutup kemungkinan gitu kan. Mereka bawa apa? Inovasi dari sekolah gitu Pak Kadis. Inovasi. Dan saya terkejut. Sangat terkejut. Inovasi yang begitu kita lomba dari sekian banyak anak-anak sekolah itu di luar nalar kami. Sampai yang ada palang pintu, pakai remote, terus sensor, terus pemberian rambu-rambu yang lain. Luar biasa ya anak-anak ini. Cerdiknya sampai ke situ gitu kan. Kita masih berbicara bagaimana kopi ini kita aduk, dia udah sampai kopi ini jadi kue dan jadi bahan mainan. Begitulah luar biasa canggihnya pemikiran anak-anak SMA kita. Jadi saya pikir ini kita manfaatkan peluang ini. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa kerjasama dengan Ekstra, ya kan, dengan diskon yang agak sedikit jadi bisa diikuti pelopor pelajar yang diadakan oleh Ekstra FM gitu. Tapi ya ini jadi motivasi juga bagi anak-anak ya kan. Hal-hal yang seperti ini ya mungkin karena nggak didapat di sekolah gitu kan.
Tapi dengan adanya ini ya bisa. Ini baru ada pertanyaan juga nih Pak Kadis. Ya. Sebenarnya ini agak melenceng sedikit, ya Oke. nggak apa-apa. Tapi ini dari masyarakat nih. Pak Oke. Kadis. Mengenai lalu lintas sebenarnya Pak Kadis. Oke. Jadi ada beberapa orang kemarin nanya ke saya gitu kan. Itu kalau misalnya jalan gitu, orang menggelar hajatan pesta gitu Pak Kadis ya. Iya. Bisa sampai menutup jalan ini Pak Kadis. Ini apa nggak diatur atau bagaimana gitu? Iya. Tolonglah sampaikan. Ini kebetulan kali nih ya Pak Kadis di sini gitu menjawab juga nih. Iya. Karena kadang Pak Kadis terus terang aja, Iya. mulai dari hari Kamis. Mulai dari Udah Kamis. mulai Kamis, tutup. Jumat, Sabtu. Kadang Iya. Minggu karena membongkar apa Iya, yang tadi benar. setengah hari juga gitu Betul. kan. Iya. 4 hari gitu kan. Cuma mungkin Pak Kadis kan beneran gitu kan. Baik Bang Davi, Iya. memang tidak kita pungkiri ya, Iya. masyarakat kita di Aceh Singkil masih sering melaksanakan hajatan pesta itu di rumah. Iya. Ya, bahkan di rumah di jalur-jalur tertentu arus lalu lintas yang padat. Iya. Jadi belum seperti di kota-kota Bang Aris. Di Iya. kota-kota kan sudah ada apa ini? Sudah ada tempat pesta yang sudah pesta. disediakan. Ada, Kita Aceh Singkil belum terbiasa ya. Oke. Belum terbiasa dengan hal itu. Padahal saya pikir di Aceh Singkil sudah ada Langgeng Jaya ya. Sudah ada, Bang. Sudah ada Ada. Langgeng Iya. Jaya. Yang benar nanti Bang Dapi sama Bang Aris bisa membuka cabang lagi ya. Amin. Tapi yang pasti kita selalu berkolaborasi dengan Kasat Lantas, Oke. dengan Polres Aceh Singkil dalam hal ini. Ke depan memang kami mau memberikan sosialisasi Oke. tentang pentingnya penggunaan jalan dan bagaimana memanfaatkan jalan ketika dalam situasi pesta yang mungkin atau hajatan lain. Iya. Jadi mungkin dalam dekat ini kita akan sosialisasi di lintas, Ya. di lintas-lintas jalan provinsi dan nasional. Ini yang Ya. paling bahaya sekali. Iya, betul. Iya. Saya pikir Iya, kalau iya. untuk jalan desa sama-sama maklum kita ya. Iya. Wajar nanti kalau dilarang bahaya nanti Bang Davi kan. Nanti masa beli kami nggak diantar lagi gitu ya. Jadi yang kami wanti-wanti dengan Pak Kasat Lantas ini adalah jalan-jalan provinsi, Lintas. jalan-jalan nasional. Jadi ke depan kita memberikan kolaborasi kita akan nanti kerjasama dengan Kasat Lantas, petugas dari kita ya kan dari keamanan nanti dari orang Polres. Iya. Nah, sejauh ini kita sudah membuatkan kanun Oke. kanun terkait dengan penggunaan waterbar atau alat-alat di jalan. Jadi nanti masyarakat Iya. masyarakat boleh ke kita menyampaikan kepada kita menyiapkan petugas, kita menyiapkan alat-alat sarana prasarana, jadi waterbar. Jadi nanti anggota kita nih ngurus nih di sana. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita tutup secara kita tidak bolehkan, menurut saya Aceh Singkil belum, tapi pelan. Iya. Pelan-pelan nanti akan kita giring seperti itu. Tapi nanti kita dalam dekat ini mensosialisasikan itu sehingga nanti kemacetan atau mungkin terganggunya arus nanti bisa diantisipasi dengan anggota kita. Mungkin cara kami mungkin masih seperti itu. Nanti ada mekanisme yang akan kami panggil seluruh kepala desa di jajaran lintas jalan provinsi dan nasional. Dan itu kita sudah koordinasikan dengan Dinas Provinsi Aceh gitu. Jadi ke depan kita panggil, kita berikan sosialisasi, kita sudah ada mekanisme yang harus dilalui desa bagaimana memanfaatkan jalur dalam situasi keramaian. Setengahnya aja biar bisa orang melintas gitu kan. Habis kan? Iya. Kalau otomatis kan kita lawan ini nih, arus ya kan? Karena ada pesta di sebelah jalan, lawan arus, masalahnya nggak deket tuh belokannya. Jauh dulu Pak. Iya. Betul ya gitu dia. Ya. Ditambah lagi mungkin Bang Dapi dan Bang Aris, anggota personil kita untuk di jalan kan terbatas nih. Mudah-mudahan kami doakan tahun ini P3K ada nih rekrutmen. Kita di angka 70 orang kita mohonkan untuk petugas lalu lintas kita. Ketika ini nanti hadir ada P3K di lalu lintas, saya pikir kita sudah bisa melaksanakan tugas itu. Kalau untuk sekarang kan dengan keterbatasan personil kita, maklum lah ya di Gunung Meriah ini sekali pesta itu 3 sampai 5 loh. Minggu kan. Suro, Simpang Kanan, Siata, Singkil, Ketapang Indah. Ketika 5 atau 10 pesta, mau berapa personil? Iya kan Bang Dapi? Kan nggak mungkin Bang Dapi sama Bang Aris saya panggil, Bang tolong kesini dulu kan? Nah, mudah-mudahan nggak apa-apa sih Bang Aris. Panggil siaran di jalan. Jadi nanti kalau personil kita dari rekrutmen P3K yang udah disampaikan oleh BKPSDM, tahun ini nampaknya ada rekrutmen. Kalau ini dapat yang kita ajukan 70 orang, kalau sini ini ada, kami akan laksanakan ini dengan baik. Nah, ini
banyak yang kami pertimbangkan Bang Dapi. Jadi kenapa kami tidak eksis dengan itu, tapi kami personil. Ya, personil tadi. Mudah-mudahan kami minta doanya tahun ini kami diaminkan yang 70 itu, sehingga nanti kami sudah bagi titik nih, di mana titik-titik pesta kita sudah terselenggara dengan baik. Gitu. Itu ya. Ya. Pertanyaan netizen tuh sudah kan? Terjawab juga kan? Ya. Karena ya mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan gitu. Karena saking jauhnya tadi Riz, ya kan? Benar. Kan khawatir juga. Baru kemudian pengendara kita kadang sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Kan masih gawat. Iya, itu yang lebih bahaya Bang Dapi ya. Gitu kan. Ini yang berkendara mama pula gitu. Nggak mau salah tuh Bang Adis. Oh iya. Katanya ras terkuat di bumi. Nggak bisa dilawan. Iya. Sebenarnya salah gitu, tapi masyarakat kita masih banyak yang seperti itu kan. Iya, apalagi keadaan jalan kita untuk saat ini bolong-bolong ya. Jalan lintas. Ini mudah-mudahan lah nanti ada apa gitu ya kan, biar tertutup lubang tadi Riz, ya kan. Oke, menarik nih ya. Nah, bicara mengenai dobrakan atau gebrakan-gebrakan tadi ya kan, di lalu lintas juga tadi sudah disampaikan, kir dan lain sebagainya gitu kan. Kita mungkin apa ya, artinya ada sebuah harapan atau kemajuan bagi Aceh Singkil. Terlebih lagi mungkin kalau nanti akses jembatan yang ke Kuala Baru selesai ya Pak Kadis ya, tersambung gitu ya. Itu kan lebih jadi daerah perlintasan kita kan. Benar. Itu jadi apa ya, semakin ramai juga kita di Aceh Singkil jadi daerah perlintasan. Ya, kita masih terus berkolaborasi dengan Dinas PU Aceh ya, dalam hal ini di bawah naungan Pak Mawardi selaku kepala dinas. Kita terus berkolaborasi, apalagi dalam beberapa dekat kemarin kita masih melihat masih banyak jalan yang putus. Saya pikir karena ini ranah dinas lain ya. Jadi kita tapi hari ini kita selalu hadir, terutama di Rakit kemarin. Bang Dapi, Bang Aris, kita udah ngajukan juga ke pusat bagaimana rakit yang presentatif, yang bagus dan layak dan aman. Udah kita ajukan ke pusat. Dan bahkan tahun ini kita bantu mesinnya, Bang Dapi. Mesin transportasi rakit kemarin, ya kan? Kami ya begitu tadi, kami harus hadir. Nggak banyak tapi kami harus hadir. Nah, lagi-lagi kan keterbatasan anggaran, tapi saya pikir kami tidak akan membuat kami patah semangat dalam hal itu. Tapi yang mana bisa kami bantu, kami bantu. Tahun ini mesin transportasi kita di Rakit itu kita bantu 4 unit. Rakit kita itu mesinnya kita bantu. Terus di Pulau Banyak untuk anak sekolah transportasi dari Teluk Nibung ke Pulau Banyak itu kita bantu 1 mesin transportasi. Dari Pulau Banyak ke ujung Sialit para guru-guru mengajar itu kita bantu mesin transportasi. Bulan 7 kemarin, Bang Riz. Kita distribusikan. Dalam bentuk kita melihat dari semua sisi bagaimana mereka bisa lancar semuanya. Ke depan saya akan coba bantu subsidi transportasi secara semuanya bersama Bapak Bupati, terutama subsidi minyak maupun ongkos angkutnya. Oke, ada lagi kemarin termasuk bertanya kepada saya, kenapa Damri itu Singkil, Rimo, Singkohor? Ada yang minta Danau Paris Pak Kadis sama Suro. Itu gimana tuh Pak Kadis? Iya, Damri ini kan mitra kita nih. Mitra kita tetap masih di bawah. Kalau kami seperti yang saya sampaikan tadi Bang Aris, kita tetap satu induk nih di bawah naungan Disub Kabupaten, satu komando di sini. Karena apapun ceritanya bapak mereka tuh kita bersama Bapak Bupati. Jadi kita masih melihat survei dari masyarakat, ya kan? Dan lagi-lagi dengan keterbatasan keuangan. Tahun ini kita Damri sesuai dengan pengajuan kita Singkil Gunung Meriah Singkil ada 2 kali, ya kan? Kemarin mau kita mintakan aja sih sekali saja nih Singkil, selebihnya ke kecamatan lain. Baru yang Singkil Singkohor, Singkil Singkohor. Nah, tadi ada permintaan dari masyarakat ada Danau Paris, armada. Jadi armada kita belum memadai. Mudah-mudahan tahun ini kita usul lagi, tetap persetujuan kolaborasi desa. Kita di Sub Pemkab Aceh Singkil mengusul ke kementerian, ke BPTD, BPTD nanti mengaminkan, ya baru
baru terlaksana. Jadi nanti kita mengusul ini juga masih melihat Bang Dapi, Bang Haris. Kalau nanti presentasi penumpangnya kecil, dia kan pakai swafoto nih, berapa penumpang itu tiap hari dilaporkan. Ini pun nanti Gunung Meriah Singkil, kalau penumpangnya sedikit, nanti tahun depan evaluasi. Saya kan dapat evaluasi terus nih, 6 bulan, Pak Kadis minta tolong kirimkan ini, kirimkan. Nah kalau ketika itu turun, itu membahayakan. Membahayakan. Oh nanti bakalan dicabut, ya kan? Nah ketika Danau Paris ini, pertama kita harus lihat dulu nih Mas animo masyarakat. Jadi berdasarkan itu. Jadi nanti Singkil Gunung Meriah Singkohor ini tetap evaluasi. Yang mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan masyarakat sehingga tidak dicabut oleh BPTD. Gitu. Karena ya kembali ke masyarakatnya. Kalau masyarakat memang rame, antusias, berarti artinya masyarakat ini membutuhkan. Ya. Nanti tiba-tiba dicabut. Kenapa dicabut? Ya kan? Ya, kita ada bukti gitu. Tadi berdasarkan data gitu, terus nggak semata-mata istilahnya terus diberhentikan. Minat dari masyarakat untuk menggunakan transportasi masih sangat minim gitu kan di kita gitu kan. Jadi nanti kita kalau bandara kita nih aktif, nanti satu lagi yang kita sampaikan, bus kita nanti kita khususkan juga dari bandara ke Kota Singkil sama ke Kota Gunung Meriah atau Limo. Ya, jadi 2 ini nanti. Jadi ini kita sudah ngusul ke kementerian. Mudah-mudahan ini diaminkan, tapi kabar baiknya diaminkan sih satu bus baru dari Bapak Menteri. Ya kan untuk Singkil. Gitu. Ya udah kayak di bandara-bandara di luar sana gitu kan. Kalau namu ke Medan kan udah bus khususnya gitu kan, bus khusus bandara gitu ya. Dan itu akan jadi itulah namanya transportasi terintegrasi ya. Darat, laut, udara gitu terintegrasi. Apa nih ngomong tentang penghargaan tadi nih. Inilah oleh-oleh dari Kementerian untuk Aceh Singkil ya Pak. Oleh-olehnya ada 3 nih ya. Kalau ini kan dari Pak Menteri sebagai kabupaten terbaik nih, ya kan di bidang nominasi, inovasi, integrasi, transportasi moda, ya kan. Jadi ini piagamnya kalau untuk prasasti awardnya saya nggak bawa nih Bang Dapi, berat sekali. Nah, terus ada lagi yang dikirim sama Pak Menteri, sama Pak Wakil Presiden untuk Aceh Singkil. Saya pikir saya memanfaatkan momen ini. Ketika sudah nama Aceh Singkil disebut-sebut, sudah ada nama di kementerian, mudah-mudahan dengan momen ini, apapun yang kita mohonkan di kementerian sana, bisa turun untuk Kabupaten Aceh Singkil. Ini ya, atas prestasi ini ya. Ini setiap tahun Pak Kadis nih ya? Award nih? Atau setiap tahun. Setiap tahun. Berarti siap-siap juga tahun depan harus ada inovasi yang baru ya Pak? Supaya dapat award lagi ya. Gitu kan, karena nggak sembarangan loh, gitu kan. Buat memikirkan, nih mungkin pemirsa yang di rumah ya. Oke, baik. Dan ya mungkin harapan kita juga dari Pak Kadis ini bisa memotivasi rekan-rekan Pak Kadis yang lain dong, gitu ya kan? Benar. Bisa lebih ini gitu ya. Jadi itu gitu. Apa nih? Oke, mungkin ada pesan untuk Pak Kadis untuk semuanya lah masyarakat Aceh Singkil gitu. Sekaligus closing statement, silakan. Ya, baik ya, pemirsa dimanapun berada, rekan-rekan semuanya, kami yang diberikan amanah ini siap menjalankan tugas dengan baik dan kami siap memajukan transportasi di Kabupaten Aceh Singkil ini. Mari dukung kami, berikan saran dan masukan-masukan kepada kami. Kami yakin masukan dari Bapak Ibu itu lebih berharga untuk kami teruskan dan kami aminkan. Jadi untuk kita semuanya, bantu kami Pemkab Aceh Singkil dalam hal ini membangun transportasi yang terintegrasi dari semua sisi. Gitu. Oke. Dan masukan itu bisa dari Facebook Pak Kadis ya. Pak Kadis ini rajin juga sosial. Gitu, ya kan? Langsung terhubung lagi sama Kadis ya gitu kan. Saya. Jadi sekarang susahnya Bang Dapi, ya kan? Saya kan nyebar informasi nomor HP. Terus akun saya bisa dihubungi. Jadi kalau ada mungkin anggota yang sifatnya nakal dan lain hal, ya boleh menyampaikan informasi. Ya mungkin tidak semuanya di lini sektor itu terkontrol dengan saya, mungkin boleh disampaikan kepada saya.
Jadi itu bisa jadi perbaikan kepada instansi kami. Oke, terima kasih Baik, Pak Kadis. ya, Bang Sukses David, selalu Bang Haris, ya oke. bersama Dinas Perhubungan Aceh Singkil ya. Semoga lebih baik lagi Amin, gitu ya, amin. dan memunculkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Betul, Aceh amin. Singkil, ya. Jadi pemirsa sekalian, tidak menutup kemungkinan bagi siapapun kalau kita mau berprestasi. Yang penting intinya adalah ulet, tekun, rajin, begitu ya, supaya ya inovasi-inovasi yang muncul ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Aceh Singkil ya. Tidak menjadi kendala walaupun Aceh Singkil ini jauh untuk berprestasi dan sudah dibuktikan oleh Pak Sam Nasution ya. Oke. Nah, ya pemirsa, cukup sampai di sini untuk PodX edisi kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa yang belum subscribe ya di channel YouTube-nya Radio Extra FM, silahkan buruan aja subscribe ya, dan bunyikan loncengnya ya, Riz ya, supaya nggak ketinggalan notif yang baru. Iya. Oke, terima kasih atas semuanya Pak Kadis ya. Baik. Ya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa tetap di podcast-nya Radio